Catat, catatan permana, bagian yang keempat, mengurai peta jalan politik dinasti Solo oleh Dr. Anton Permana. Nasib demokrasi negeri ini berada pada titik nadir. Negara yang berkedaulatan rakyat dengan instrumen demokrasi sebagai sarana perekrutan kepemimpinan nasional terancam ambruk dan runtuh setelah 79 tahun merdeka. Padahal, negara ini merdeka atas perjuangan nyawa dan darah para syuhada seluruh Nusantara, dan juga atas mandat dari kerajaan-kerajaan Nusantara untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan negara dengan sistem republik, sehingga diakui seluruh negara di dunia. Re dan publik, artinya antitesa dari sistem kekuasaan yang sebelumnya hanya dimiliki secara private dan monarki, yang kemudian berubah menjadi kekuasaan berada di tangan rakyat atau publik. Namun, semua berubah setelah rezim ini berkuasa. Semuanya berbalik arah setelah kekuasaan secara penuh berada di tangan segelintir orang saja, bahkan hanya oleh satu keluarga. Bermula dari pemilihan para cawapres berusia tua agar selanjutnya tidak bisa maju lagi, lalu mendimensionerkan ratusan masa jabatan kepala daerah yang dipilih secara demokratis dalam semangat otonomi daerah, yang dirubah menjadi sistem penunjukan langsung dari pemerintah pusat di bawah kendali pusat. Belum lagi sistem perekrutan para penyelenggara pemilu yang partisan dan politis. Begitu juga perubahan undang-undang KPK agar masuk ke dalam rumpun eksekutif, yang otomatis berada secara tak langsung di bawah kendali seorang presiden melalui Dewan Pengawas KPK. Artinya, hampir tak ada lagi trias politika yang menjadi ruh sebuah negara demokrasi melakukan kontrol, check and balancing, pemisahan dalam kekuasaan. Karena lembaga penegakan hukum dan institusi militer termasuk intelijen semuanya berada di bawah kendali istana, di mana otomatis semua lembaga tersebut akan menjadi pisau dan senjata ampuh penguasa untuk menyandera dan mengintimidasi siapa saja yang berseberangan dengan kepentingan politiknya. Setelah putusan MK meloloskan putra presiden menjadi cawapres, maka semua baru tahu dan tersentak dan sadar bahwa ini semua adalah sebuah grand design politik yang memang sudah disiapkan, bukan desain kaleng-kaleng semata. Semua sudah direncanakan, ditata kelola sedemikian rupa dengan rapi dan sistematis, sampai pada puncaknya, tanpa rasa malu dan basa-basi lagi, dengan suara lantang seorang presiden menyatakan akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 nanti. Toh yang maju anak saya. Begitu loh guys. Banyak yang marah, banyak yang gusar dan teriak. Tapi apa daya, nasi sudah jadi asam sulfat dicampur belimbing sayur. Mau dimakan jadi racun, tak dimakan maka akan kelaparan. Makanya, ya dibawa joget aja. Oke guys. Demikianlah, apabila politik tanpa moralitas dan nilai ketuhanan, tak ada teman dan lawan yang abadi. Yang abadi hanya kepentingan, karena kawan bisa jadi lawan, dan lawan pun bisa jadi kawan. Sekarang pertanyaannya, ada pada seluruh rakyat Indonesia. Apakah akan rela kembali mundur jauh ke belakang dalam bingkai politik dinasti, atau bersama-sama bersatu padu memperjuangkan perubahan melalui kekuatan civil society, karena negara ini adalah negara kedaulatan rakyat. Silahkan pilih sesuai akal sehat dan hati nurani. Tetap ingin kedaulatan berada di tangan rakyat, atau menyerahkan leher negara ini kepada hanya satu kelompok keluarga dan elit semata. Salam Indonesia Jaya.